Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Yang kami hormati Pak Dr. sebagai tuan rumah, semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat dan hidayah atas apa yang diberikan pada hari ini kepada segenap pimpinan ranting Muhammadiyah dan Kunti II. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk bisa bertemu kembali di kajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah Habib Kutu. Dan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Seandainya pengajian itu kemarin malam Rabu ada debat capres, kemudian anak beli orang nonton kan karena pengajian juga anak beli juga orang nonton Anu kuning hiji diundur dina Rebo. masih dulu capres Diundur pengajian. ada pengajian. saya kemarin ngisi habis isa di ranting Muhammadiyah daerah Lembang Tengah ya. Biasanya yang datang itu 30-an separuh karena ada beberapa capres yang datang separuh ya. Saya apa ya, mereka ingin melihat ya, melihat kontestan yang akan menjadi pemimpin. Nah, kemudian kita bersyukur diberi kesehatan dan alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan insya Allah istiqomah ya. Kemudian salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini izinkan saya ingin menyampaikan Ibayani asrati turukil khairi, tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan. Ya. Di kitab Riyadhus Shalihin ini bab yang ke-13. Al-Mu'allif Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat, di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Dan apa yang kita kerjakan dalam kebaikan, fa innallaha bihi 'alim, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kita amalkan tersebut Allah mengetahui.
Jadi kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, jangan khawatir. Panjenengan semua jangan khawatir. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Kebaikan-kebaikan panjenengan Allah mengetahui. Apa yang kita perjuangkan untuk agama Allah ini, Allah Maha tahu. Cara menjauhi Allah bukan Sementara Pak. wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dalam ayat yang Allah berfirman, dan apa yang kalian kerjakan kita semua amalkan dalam kebaikan Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, ini sebagai penyemangat kita. Amal-amal kebaikan yang kita semangati itu Allah mengetahui. Walaupun sifatnya masih niat, masih niat. Allah SWT menjelaskan tentang kebaikan dan kejelekan. Kemudian faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilatan. Siapa yang punya niat yang baik, kemudian Allah SWT dia belum bisa mengamalkannya, tapi sudah niat baik, maka apa? Allah menulis baginya pahala satu penuh, hasanah kamilah. Masya Allah, padahal belum niat baik, belum dikerjakan. Yang penting niat ya. Ya, niat tapi ada niat untuk mengerjakan. Orang sekedar niat, tapi ada niat dan punya azam untuk bisa mengerjakan. Allah nulis pahala satu penuh. Waman amilah, dan siapa yang mengerjakannya? Kata bahwa bi asli amsalika. Kalau dia niat kemudian dia mengamalkan niat baik tersebut, Allah tulis dengan 10 kali lipat. Awsat imi'ati dikfin atau 700 kali lipat. Aw'ad'af kasirah atau berlipat-lipat yang tidak ada bilangannya. Ada amal yang bisa bernilai tanpa batas pahala. Seperti sabar. Sabar itu pahalanya tak terbatas. Insyaallah. Dan siapa yang dia hama punya niat dengan niat yang bisa diatin, niat amal jelek. Kalau ya'malha, dia tidak mengamalkannya. Allah tulis baginya hasanah kamilatan, satu kebaikan penuh. Niat jelek tidak diamalkan, itu juga ditulis satu kebaikan penuh. Dan siapa yang mengamalkan niat jelek, maka dia ditulis baginya satu dosa tidak penuh. Satu dosa tidak penuh. Di sini menunjukkan Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sayangnya Allah sama hamba, kalau amalnya dikerjakan dilipat gandakan sampai tak terbatas pahalanya. Kalau amal jeleknya dikerjakan, pahalanya dosanya cuma satu. Dosanya cuma satu. Masya Allah. Maka di sini saya saling mengatakan dalam hadis ini, hendaklah seseorang punya niat baik terus. Kalau kita berjuang untuk agama kita, maka hendaklah setelah selesai urusan-urusan yang lain dikerjakan. Faidah faragta fansab. Ketika sudah selesai urusan, sudah farag, sudah selesai oleh kita semua satu program, kita menuju program yang lain. Jadi di benak kita itu apa yang programnya manfaat untuk kita dan untuk masyarakat, untuk manfaat untuk orang banyak. Jadi manfaatkan ya apa yang kita punya, apa yang kita inginkan dengan bersama-sama, insya Allah lebih mudah beramal soleh. Nanti mengadakan santunan anak yatim atau sunatan masal.
Ada di mana masjid Al-Hidayah misalkan ya kan, Benaran Bogor, ini kan Al-Hidayah ya, barang-barang situ bisa, insya Allah manfaat. Selesai acara apa lagi yang manfaat, yang sifatnya adalah ibadah manfaat. Jadi ketika sudah selesai tidak statis diam saja, bisa kesel. Orang capek itu ada dua Pak, capek buat ibadah sama capek buat maksiat. Mau pilih mana? Capek ibadah sama capek maksiat. Maksiat capek enggak? Ya orang capek maksiat, ya kan? Ibadah juga untuk kesabaran. Karena apa? Allah juga mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati fastabir 'alaiha. Hendaklah kamu perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam mengerjakan sholat. Menunjukkan bahwa butuh kesabaran dalam sholat pun. Ebel sholatnya wajib lagi. Tidak ada tumakninahnya, dan tumakninah bagian dari rukun dalam sholat. Itu kaum muslimin Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ya, maka di sini apa yang kita amalkan Allah tahu. Allah mengetahui. Maka niatkan baik-baik terus. Terus kalau dia niat jelek, hendaklah dipikir sebab akibat atau akibatnya. Maka saya saling bikin dari ulama Yordan ketika mengomentari ini, hendaklah ketika ada niat yang tidak baik dipikirkan akibatnya di kemudian. Orang kan kalau maksiat kadang nggak mikir akibatnya. Setelah ketahuan baru malu, baru menyesal. Maka hendaklah ketika ada rencana jahat atau maksiat dipikir ulang. Allah melihat, Allah mengawasi, apalagi hubungan dengan Allah. Kemudian jika Allah berkehendak dia dimove-kan sama Allah kejelekan maksiatnya, untuk malunya bukan main. Muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya, man amila shalihan fali nafsih, dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-15. Siapa yang beramal soleh fali nafsih, hakikatnya untuk dirinya sendiri. Kita beramal soleh itu hakikatnya untuk diri kita sendiri, kembalinya untuk kita Pak. Ya, kembalinya buat kita. Kita belajar ilmu agama, kembalinya buat siapa? Buat kita, buat nanti keluarga kita juga, anak-anak kita, ya kan? Maka semangati pada hal-hal yang baik, yang positif, karena itu hakikatnya untuk kita, Pak. Satu pahala di akhirat untuk kita, kebaikan di dunia untuk kita. Kebaikan di dunia contohnya apa? Masyarakat menilai dia orang soleh, sudah wafat. Ya Allah, orang soleh wafatnya enak teman. Itu di dunia sudah dianggap soleh oleh masyarakat itu. Alhamdulillah itu orang baik, masya Allah. Tukang adzan masjid meninggal, narkoba meninggal. Ya Allah, rajin luar biasa. Mudah-mudahan husnul khatimah. Banyak yang mendoakan. Itu bagian di antara mendapatkan syafaat kelak di akhirat, masya Allah. Maka bolehkah orang dianggap menjadi orang baik? Boleh. Orang dianggap supaya jadi orang baik oleh masyarakat itu boleh. Karena tujuan kita hidup supaya menjadi orang baik. Dan dianggap baik oleh orang banyak, itu sebuah nilai positif. Makanya para sahabat kan bertanya ingin jadi orang baik, ya kan? Kepada Rasulullah SAW ingin ibadah yang mulia apa dan sebagainya, kan ingin jadi orang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kita masuk pada hadis yang berkenaan dengan jalan-jalan kebaikan yang banyak. Yang pertama dari Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar Al-Ghifari itu semangat dalam berdakwahnya luar biasa. Setelah masuk Islam,
Disuruh Nabi pulang ke Bani Kifar, kabilahnya. Setelah pulang, beliau mendakwahkan Islam dan seluruh anggota kabilah masuk Islam. Apa pelajarannya? Pulang tapi nggak mau diem. Dakwah, pengennya masyarakatnya masuk Islam. Jadi agamanya bukan untuk dia sendiri. Gimana caranya supaya orang lain masuk Islam, dapat hidayah lewat diri saya? Itu jalan kebaikan. Berdakwah semampunya supaya orang ngaji. Seandainya panjenengan bawa satu orang saja ngaji di kegiatan rutin ini, kajian rutin, panjenengan sudah mendapatkan pahala banyak. Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'il. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala orang yang mengerjakannya, dan dia mendapatkan pahala dan juga mendapatkan pahala orang itu tidak berkurang sedikit pun. Jangan bawa kaca, Ustaz Muqaddim bawa kaca, bawa papat, pahalanya pahala lewat papat mau panjenengan ya Ustaz ya. Masya Allah. Seperti Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Nabi mengirim Ali sebagai pemimpin perang Khaibar. Di ayat dia tadi rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau bisa memberi hidayah kepada satu orang lewat dirimu, itu lebih baik daripada mendapatkan onta merah. Onta merah itu harganya melebihi apa yang sekarang paling mahal. Itu adalah harta yang prestis, bukan tinggi, menunjukkan kekayaan orang yang punya. Ada Badui mobil sing larang bego amonya melusukan, apalagi onta merah lebih harga itu semua. Siapa yang punya onta merah itu menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Sampai sekarang onta yang berwarna kemerah-merahan. Haji benar, lihat onta merah. Kalau haji umroh belum ya. Juga belum pernah untuk menerangkan bagaimana bentuknya. Cuma Nabi mengatakan onta merah, menunjukkan ada onta merah. Masya Allah. Satu orang yang kita bisa kasih hidayah lewat diri kita. Ingat, hidayah milik Allah kan ya. Makanya ketika Nabi SAW minta kepada pamannya Abu Thalib masuk Islam, sebelum matinya ternyata Abu Thalib masih kafir matinya. Maka berkata Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya hidayah taufik milik Allah saja. Tapi kalau hidayah itu irsyad, kita menyampaikan dakwah, itu kita ada untuk kita menyampaikan dakwah supaya orang ngaji sama kita. Ayo ngaji, gak ngaji. Dia yang dirinya orang-orang yang tidak baik, dia mau limolah, madun, main, mumet, acara yang mumet, curhat, dan sebagainya. Molimo ini dia pernah, tapi dia nggak pernah sholat demi dia diajak oleh kita, dia mau kembali kepada Allah SWT, maka itu hijrahnya orang dalam amal. Dia udah hidayah lewat kita, tapi kan kita mendapatkan lebih dari onta merah. Masya Allah. Itu amal baik dakwah terus sampaikan ke orang, masyarakat dengan cara baik dan sebagainya. Ini Abu Dhar, sampai Abu Dhar bisa mengislamkan kabilah semuanya. Bahkan kabilah Daus, kabilah di sampingnya kabilahnya Abu Dhar, banyak yang masuk Islam karena jerih payah Abu Dhar Al-Ghifari untuk mengislamkan banyak orang-orang di tetangga sukunya atau kabilahnya. Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Pertanyaan Abu Dhar Ghifari radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman billah, yang pertama,
iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kok bisa masuk amal? Ya. Iman itu kan yang pertama iqrarun bil lisan. Yang kedua i'tiqad bil qalbi yang pertama. Yang kedua iqrar bil lisan. Yang ketiga amal bil jawarih dengan anggota badan. Maka amal itu adalah iman dan iman adalah amal. Orang belum beramal soleh belum beriman dia. Maka kadang Islam sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Kamu agamanya apa? Islam. Sholat tidak? Tidak. Puasa Ramadan? Oh. Islam apa? Belum dia. Dia Islam KTP namanya. Karena tidak beramal. Maka disebut rukun Islam adalah rukun yang menunjukkan amal dohiro, amal yang tampak seperti sholat, puasa, haji, tampak enggak? Tampak. Itulah Islam. Sedangkan iman itu kalau dipreteli, dipisahkan dengan Islam, iman itu amal batin, amal batin. Dan amal yang paling utama, afdal, kata Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Dzar, Jundub bin Junadah, adalah al-iman billah. Yang kedua amal yang paling afdal kata Nabi SAW adalah wal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kenapa jihad amal yang paling afdal? Jihad itu butuh perjuangan ekstra. Makanya sampai Nabi mengatakan SAW al-jihadu fi sabilillah wa diwatus sanami al-jihad fi sabilillah. Dan puncak dari Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad perlu harta? Perlu. Maka kita baca ini banyak hadis tentang jihad. Para sahabat itu membeli kuda sendiri, membeli baju perang sendiri, membeli topi baja sendiri, membeli panah musuhnya, membeli pedang, membeli perlengkapan bahkan makanan persiapan. Untuk selama perjalanan itu harus dengan harta. Maka jihad dengan harta. Kemudian jihad bisa dengan jiwa, mempersiapkan diri untuk siap mati. Iskariman atau syahidah, hidup mulia atau mati syahid. Panjenengan pengen mati syahid? Harus pengen. Ya, karena apa? Orang yang dia punya niat asyahadah mati syahid, Ballaghatullah, Allah berikan kepada dia derajat as-syahadah syuhada wa in mata ala firasih, walaupun dia mati di atas kasurnya. Dan yang silakan jihad kan. Yang penting niat mati syahid. Walaupun mati di atas kasur, niat mati syahid tetap mendapat derajat mati syahid. Dengan jiwa itu jihad, dengan capek, dengan badan. Perang Tabuk saja, perjalanan 20 hari baru sampai Tabuk. Dulu perang wis kesel 20 dina laku. Lakon boleh. Dengan sedina laku bae. Zaman saya ini mangannya pada macam-macam. Kebanyakan micin. Kalau dulu fisiknya kuat-kuat, perjalanan 20 hari, perangnya 10 hari, pulangnya 20 hari, perang Tabuk 50 hari baru nyampe rumah. Ada yang untung, ada yang apa? Ini selamat ya, Bro? Ini selamat. Kalau perang Tabuk itu, jadi perang di saat sangat berat sampai Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Umar setengah hartanya. Utsman bin Affan berapa ratus kuda, berapa ratus onta, berapa orang. Itu perang Tabuk. Perang berat. Makanya perang itu ibadah yang paling berat itu paling abad jihad fisabilillah. Terus juga perasaan. Ya. Anak kecil-kecil ditinggal. Junayo. Ditinggal perang. Pak, gimana ini Bi? Aduh, berangkat perang dengan bocah, dengan sampai nanya lucu.
maka harus apa? Serahkan semuanya kepada Allah. Orang yang berperang itu tawakalnya tinggi. Orang yang berjuang di jalan Allah, mati ya mati, hidup ya hidup, sikil buntung, kaki buntung, tangan buntung, siap. Badan siap banyak luka, bacokan pedang, panah, tombak harus siap. Talha bin Ubaidillah itu di perang Uhud itu saking banyaknya bekas sayatan pedang, tombak, kemudian panah, itu pingsan. Maka Nabi berkata, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi hidup, lihatlah Talha. Lebih dari 70 luka di depan dan di belakang sampai pingsan. Itu untuk menyembuhkannya lama. Itulah perang. Maka apa yang paling afdal setelah iman kepada Allah, kata Nabi, jihad fisabilillah. Kemudian dia berkata lagi, ayu riqab bi afdal ya Rasulullah. Budak apa yang paling afdal untuk dimerdekakan? Dulu budak dijual beli di pasar budak. Dan budak wanita yang paling murah harganya itu budak yang paling indah suaranya. Kalau panjenengan baca Bulughul Maram tentang masalah jual beli dan sebagainya, maka budak wanita yang paling indah suaranya itu dihargai sangat murah semua. Kalau sekarang ada aja berbakat ya, paling mahal ya. Itu bagian itu dulu begitu. Ya. Dijual di pasar-pasar budak. Maka Abu Dhar bertanya, ya Rasulullah, budak mana yang paling afdal untuk dimerdekakan? Apa kata Rasulullah SAW? Jawab dia adalah fasuha inda ahliha. Budak yang paling berharga di sisi majikannya. Karena tenaganya kuat, mungkin fisiknya kuat, bisa mengerjakan apa saja, nurut, tidak bandel, dimerdekakan. Tapi dimerdekakan karena mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, wa aksaruha nasamanan. Budak yang paling mahal harganya, yang dimerdekakan. Ketika orang sudah tidak mampu berjuang dengan jiwa, dengan perasaannya, dia hanya mampu dengan hartanya, maka dicontohkan Rasulullah SAW berjuang dengan harta adalah memerdekakan budak. Ini level yang kedua, berjuang dengan harta. Jika memang dia tidak mampu dengan fisik, dengan tenaga, maka dengan hartanya. Inna Allah astaratul mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka atau mereka dengan ganti surga. Siapa yang dengan jiwa? Dengan harta. Perjuangan butuh harta dengan harta. Sungguh banyak pahala Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan usahanya ini sudah ada banyak pondok, ada banyak sekolah, banyak rumah sakit, bersalin, universitas, masya Allah. Itu turukul khair, jalan kebaikan, membuat sekolah, membuat TPQ dengan harta. Dengan jiwa, iya, dengan pengorbanan fisik juga, capek ngurusi, ya kan? Nggak ada yang nggak capek. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan penuh kesal, capek. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, ada ibu ya. Maka di sini kita belajar kalau sudah tidak mampu dengan fisik, amalkan dengan amalan yaitu apa? Berinfak dengan harta. Maka Allah mengatakan wa ma tunfiqu min syai'in fi khairin fa inna Allah bihi alim. Dan apa yang kita infakkan dalam kebaikan dengan harta kita untuk kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Tidak ada infak itu sia-sia, berapapun tidak akan sia-sia. Makanya Allah SWT berkata dalam diskusi, ya ibn Adam unfik alaika, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan infak kepadamu. Dan gantinya dari Allah lebih besar dari apa yang kita infakkan. Matematika dalam infak itu bukan matematika dalam kehidupan dunia. Orang punya uang 1 juta diinfakkan,
500.000, misalkan setengah hartanya, dia hilang 500.000 bukan. Tapi ketika dia infakkan 500.000, maka itulah uang yang aslinya 500.000. Dan yang 500 sisa belum menjadi uang asli. Kenapa? Uang asli itu uang yang kemudian Allah kembangkan untuk sebagai sarana memperberat timbangan di hari akhirat, di hari mizan, ditimbangnya amal-amal manusia. Ada orang punya 2 dirham, maka uang yang aslinya adalah uang 1 dirham yang diinfakkan. Sedangkan uang 1 dirham yang masih bukan miliknya. Masya Allah. Kenapa kok di sini berinfak termasuk amal yang berat levelnya? Karena tidak ada orang yang tidak suka dengan benda yang namanya uang atau duit, betul kan? Orang kerja capek, pengen apa? Mendapatkan uang, betul? Iya. Walaupun P7, pagi-pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Alhamdulillah pas-pasan. Pas-pasan mobil Pas buat beli betul pas-pasan itu. Ya, pas untuk mobil, pas mau. Nah, itu betul. Alhamdulillah ya dicukupkan oleh Allah. Pas-pasan lumayan, alhamdulillah zaman sekarang. Saya punya teman anaknya 6. Saya tanya penghasilan berapa? Penghasilan 30.000. Anaknya 6, sehari 30.000. Saya tanya itu 30.000 itu hasil bersih apa? Dia jawab itu omset Ustaz. 30.000 omset jualan, baginya berapa? Aduh, anaknya 6 ya Allah. Senangan ya. Masya Allah. Anaknya 6, bayangkan kaum muslimin. 6. Ini menunjukkan apa? Orang penghasilnya pas-pasan sudah bersyukur, alhamdulillah. Apalagi lebih dari itu panjenengan punya tabungan. Tabungannya wis jut-jut mil-mil ya kan? Masya Allah. Itu bukan uang panjenengan itu. Uang yang milik kita itu uang yang diinfakkan. Uang yang diinfakkan. Abu Bakar membeli 7 atau 8 budak yang masuk Islam yang disiksa oleh majikan-majikannya, dibeli kemudian dimerdekakan. Makanya ketika Rasul berkata, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini melayat orang mati? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini melakukan amal ini, amal ini, amal ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Maka berkata Rasulullah SAW, aku harap engkau di antara yang mau masuk surga dari 8 pintu. Dari semua pintu surga yang 8. Karena apa? Amal ini Abu Bakar mengerjakan, amal ini Abu Bakar mengerjakan, amal ini mengerjakan. Jalan-jalan kebaikan terbentang. Apa yang kita amalkan yang paling kita sukai apa? Belajar ilmu, semangat belajar ilmu. Salat malam terus. Siapa yang semangat duha terus. Siapa yang semangat puasa sunnah. Ada satu amalan yang harus kita utamakan, itu sebagai jalan menuju pintu surga yang kita amalkan. Masya Allah. Banyak jalan kebaikan dengan harta infak termasuk. Apa yang kita infakkan Allah mengetahui. Maka benar Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Kalian jagalah diri dari neraka kita semua dengan infak walaupun setengah kurma. Bisyikki tamr. Setengah kurma itu harganya berapa? Pak, nyampan toko kurma pira mas? Siji saler. Lagi, kau bagaimana? Malah ada siji dingai. Segenggam ya. Eski mana mas? Ini setengah kurma saja disuruh diinfakkan dalam rangka untuk mencegah dari neraka.
Tidak ada yang sia-sia dengan amal kita. Siapa yang mampu infak banyak karena uangnya banyak, infaklah. Siapa yang mampu infak sedikit karena uang sedikit, infaklah. Masya Allah, muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata Abu Dzar Ghifari, fa in lam af'al, bagaimana ya Rasul kalau aku tidak punya uang, tidak bisa memerdekakan budak? Qala tu'inu soni'an aw tasna'ul ikhraq. Kamu bantulah orang yang sedang bekerja. Bantulah orang yang sedang bekerja. Nyambat diri. Anggone nanti apakah melu masa batu ya? Ini dengan tenaga saja. Dengan apa? Dengan tenaga. Orang bekerja dengan tenaga itu lebih mudah daripada menginfakkan dengan harta. Kenapa? Karena dengan tenaga dia nggak keluar uang, tapi dengan harta dia mikir-mikir, duit itu meneman. Betul? Orang mau infak mikir-mikir, ini duit itu mesti juta, ngomongin. Kan infak mau Palestina, 200.000, 2.500 ya. Barang infak belum. Kadang dihitung-hitung sampai seperti itu, masih ada bahaya di iman seseorang. Karena infak itu tanda iman kuat. Infak tanda iman kuat. Ya, Masya Allah. Kan Rasulullah mengatakan demikian. Infak, sedekah adalah tanda iman itu kuat. Jadi kalau orang pelit dalam sedekah, tanda iman lemah. Di rokuh awak dewek. Nung kira-kira imannya lemah apa kuat? Ada yang pelit sedekah berarti lemah. Apa dilihat Nabi SAW mengatakan wasadaqatu burhan, dan sedekah itu penjelas iman. Semakin semangat sedekah, semakin kuat iman. Karena apa, dia harus ya dengan hartanya diberikan. Masya Allah. Ya, kalau sedekah kan masih umum, ada sedekah dengan badan, ada sedekah apa namanya? Kalau sekarang itu bahaya. Ya. Ada juga sedekah takbir, ya kan? Takbir, sedekah tahlil, sedekah tahmid, sedekah amar bin ma'ruf bukan sedekah. Ya, Masya Allah. Engkau membantu orang naik kendaraan dengan diangkatnya ke kendaraan juga sedekah. Engkau mengambil barang milik orang lain untuk turun dari kendaraan juga sedekah. Senyum sedekah. Wa fi kulli bunti ahadikum shadaqah. Engkau mendatangi istri engkau di malam hari dan siang hari, sedekah. Para sahabat engkau sedekah ya Rasul, ya. Seandainya itu diletakkan bukan pada yang hak, bukan pada istrinya, maka itu sesuatu yang maksiat atau haram. Akan jika diletakkan pada istrinya adalah sedekah. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Inna da'uftu min ba'dil amal. Ya Rasulullah, engkau tahu jika aku lemah pada sebagian amal dengan tenaga, apa yang harus aku lakukan jika tenagaku lemah, nggak bisa bantu orang lain? Maka amal yang termasuk ketika harta nggak punya, tenaga nggak punya, amal apa yang dikerjakan seorang? Nabi mengatakan, takufu syarroka anil nasi fa innaha sadaqah minka ala nafsi. Kau jaga dirimu berbuat jahat kepada orang lain, kepada manusia,
sesungguhnya itu sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Takufu sarroka anin nas, kau jaga dirimu tidak mendolimi orang lain. Kau jaga diri kita tidak menyakiti orang lain, tidak membuat madarat bahaya orang lain. Itu ternyata adalah amal yang utama, yaitu menjaga seseorang ya, dari tangan kita yang mendolimi, dari lisan kita yang mendolimi. Ada orang datang, ya Rasulullah, ada wanita yang rajin sholat malam, puasa sunnah, rajin sedekah sunnah, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasul mengatakan dia neraka. Orang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, berarti dia sudah sholat wajib dan puasa wajib. Ada nggak orang wajib sholatnya malas tapi tahajudnya kencang? Ada. Anak? Ada. Tahajud kencang? Ada. Sing wajib orang? Nanti ya kerumuh anak ya. Amal pada dijaluk sih. Kenapa tina sendiri nih? Biasanya orang tentang sholat tuh, tapi lanjut terus. Sampai sumber lain. Biasanya kalau orang itu wajib saja udah malas, apalagi sunnah. Itu begitu. Tapi ini sudah wajibnya semangat, sunnah semangat, tapi lisannya menyakiti tetangganya, dia di neraka. Maka takufu syarroka anin nas, engkau jaga dirimu dari mencela, menghina, atau menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, ternyata itu adalah amal yang utama. Rasulullah SAW bermimpi, aku melihat dilihatkan oleh Allah satu amal yang paling utama, yang paling baik, yang paling dicintai. Maka ternyata apa? Amal yang dicintai itu ternyata adalah menyingkirkan sesuatu dari jalan yang membuat orang terkena bahaya. Aku kulit durian, pelepah pisang, dan yang lain itu disingkirkan dari tengah jalan sehingga orang selamat dari bahaya. Itu amal yang dicintai, diperlihatkan oleh Allah Nabi SAW dalam mimpinya. Kemudian Allah berikan aku amal yang paling dibenci, yaitu orang ludah di masjid, kemudian ludahnya tidak ditutupi. Kenapa? Karena itu membuat madarat orang lain. Masjid di zaman Nabi kan pakai pasir sama kerikil-kerikil. Karena orang ludah di masjid di dalam tinggal di apa? Ditutup dengan tanah yang lain kan ya? Iya. Tapi itu nggak ditutupi. Jelenat. Orang pas lagi nginjak apa ke umur apa? Itu memberi madarat orang lain. Amal yang paling tidak suka memberi madarat bahaya orang lain. Ada dalam hadis Rasulullah mengatakan la darara wa la dirara. Janganlah kalian membuat madarat kepada diri sendiri dan madarat kepada orang lain, termasuk rokok. Ini kadang di masjid itu orang bilang nutiki aku ya. Kok ya? Jelas yang terjadi. Iya. Persis lagi. Sampai sekarang karena saya marbot ya. Allah. Itu kalau seperti itu, ya kadang kita sujud di anak kukunya sampah. Itu madarat kepada orang. Karena nggak ada yang suka orang megang kuku bekasnya orang lain kan? Iya kan? Di sebelah belakang ya. Kan rokaton kan jadi sapu ya Pak ya. Kadang tisu juga. Nah itu namanya sudah memberi hal yang tidak baik kepada jamaah yang sholat di masjid. Madarat lain. Nabi SAW
Saya mengatakan malaikat nggak akan masuk yang ada bau Rasul. Kategori itu nggak ada ya? Yang tadi nyuwun sewu di saat Rasulullah masih dalam posisi masjid beralaskan pasir itu sama nggak kayak gitu? Iya, kategori apa saja yang membuat madorot kan bisa masuk. Membuat apa? Madorot. Itu buat madorot lain, buat madorot orang lain akhirnya jijik. Betul kan? Ini Masya Allah. Pelajarannya apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, Rasul ambil Islami billahi wa tauhidih. Pokok segala urusan adalah iman kepada Allah dan tauhid kepadanya. Maka amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak syirik. Amal yang paling afdal tidak syirik. Tidak menyebutkan Allah, kedukun, paranormal, wong pinter, minta pengasihan, minta kekayaan. Inna syirka wa dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya kan? Itu kesyirikan bahaya. Orang yang mati syirik tidak akan diampuni dosanya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Masih punya susuk, masih punya jimat, masih punya besel, masih punya apa? Ya. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik jika dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syirik, seluruh amal solehnya hancur lebur tak berbekas. Walau asrafu la habitu anhum ma kanu ya'malun. Allah berfirman, kalau mereka melakukan kesyirikan ketika mati belum bertobat, la habitu anhum, benar-benar terhapus dari mereka amal-amal soleh mereka. Alhamdulillah. Maka kesyirikan adalah virus penghapus amal soleh. Tauhid itu amal yang paling utama, tauhid. Makanya dakwahnya Kiai Ahmad Dahlan adalah tauhid. Insyaallah. Wa huwa al-asas liqabulil a'mali inda Allah, dan itu adalah pokok diterimanya amal di sisi Allah adalah tauhid. Orang beramal apa saja, tapi kalau dia mati dalam kesyirikan, dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia rajin amal soleh, tapi dia ternyata suka ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus, suka sajen-sajen, suka dengan babi ngepet dan sebagainya, numpang dan sebagainya, Allah hapus amal-amal soleh semuanya tanpa berbekas. Kemudian mereka mendapatkan amalnya seperti debu yang berterbangan. Alhamdulillah. Ya, itu. Karena kesyirikannya, karena orang yang beriman tidak akan mencampur adukan iman dengan kesyirikan. Allah yang berfirman demikian, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman siapa? Orang-orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, dan mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat. Dunia juga merasa nyaman, akhirat mendapatkan surga. Wa hum muhtadun, mereka orang mendapatkan hidayah. Ya, kalau mereka mati dalam keadaan syirik, naudzubillah, mereka menyesal. Wa qadimna tasaffuqan ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan apa yang mereka amalkan dari amal, kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan karena kesyirikannya. Maka iman adalah amal yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah al-haddu al-jihad fi sabilillah, li'annahu afdalul a'mal ba'dal iman billah. Anjuran untuk berjihad di jalan Allah, karena jihad di jalan Allah adalah amal yang paling afdal setelah iman dan tauhid. Setelah apa? Iman dan tauhid. Kemudian al-hasu ala musa'adati man yahtaju ila aunin fi amal. Anjuran supaya membantu orang yang butuh bantuan. Kita kalau butuh orang lain, bantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah, betul nggak? Kalau nggak punya uang, kita punya tenaga, bantu dengan tenaga. Allah akan bantu kita.
Rasulullah SAW, "Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih." Allah akan membantu hamba tersebut selama hamba itu membantu saudaranya, membantu memberi hutang, membantu dimudahkan mencari pekerjaan, membantu ketika ada masalah apapun dibantu. Masya Allah. Memberi makan orang miskin membantu? Membantu. Orang yang hatinya keras, beri makan orang miskin. Datang seorang, "Ya Rasulullah, hatiku keras, berikan aku cara supaya lunak." Maka Rasul mengatakan, "Tud'imul miskin wamsah ra'sal yatim." Kamu beri makan orang miskin dan usaplah rambut anak yatim. Melasing dengan kotor, tong anaknya bapaknya wis mati ya tong. Aja melas-melas stok naik duit, ya naik apa-apa, Unggul. dan sebagainya semampu kita. Rasul sama orang yang mengkafir anak yatim itu seperti di surga. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah wa asara bisababihi wal wusta. Aku dengan orang yang mengafil anak yatim menyantuninya seperti di surga. Masya Allah. Hati akan lunak insyaallah. Nah, pelajaran yang selanjutnya adalah al-imtina'u anis syarr wa adal akharin dakhilun fi amalil iman. Mencegah diri menyakiti orang lain adalah masuk kepada perkara iman. Perkara apa? Iman. Rasulullah mengatakan, a'lal iman, iman yang paling tinggi qaul la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi tauhid. Apa? Tauhid, la ilaha illallah, tidak syirik, tidak musyrik orangnya. Tidak percaya dukun mau pintar pengalaman. Orang itu datang ke dukun, man ata arafan au kahinan fasalu an sayin fasaddaqu fala tuqbal salatu 40 yawman. Siapa yang datang ke dukun pada sesuatu kemudian mengiyakan, membenarkan ucapan dukun, disuruh beli ayam cemani, kembali 7 rupa, disuruh buang ayam, tidak diterima salatnya 40 hari. Tidak diterima, itu minimalnya loh. Yang lebih sadis lagi, tidak beriman dengan apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya, ya, yang termasuk iman yang paling tinggi, qaul la ilaha illallah. Wa adnahu imatatul adza 'anil thariq, kata Nabi. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di tengah jalan. Wal haya'u su'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Kita malu kepada Allah mau bermaksiat, itu adalah iman kita. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga malu barangkali orang lain tahu tentang maksiat kita. Ada iman berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman jumlahnya bid'ah wa sab'una syu'bah. Ada 70 lebih iman. Ada hadisnya 60 lebih. Ada bid'ah wa sittun, ada bid'ah wa sab'un. Ternyata itulah iman. Ya, Masya Allah. Muslimin, maka membantu orang yang membutuhkan, kemudian menjaga diri jangan menyakiti orang lain. Kemudian kita belajar ya jusul murajaah bisuali, ya, wa anna la yukhrijuhu min apa ya? Min hasanihi. Boleh hanya mengulang-ulang pertanyaan. Abu Dhar bertanya lagi, dijawab Nabi, bertanya lagi, dijawab Nabi, bertanya lagi. Jika itu pertanyaan dalam masalah penting, tidak seperti orang Yahudi yang bertanya bukan pada masalah yang penting. Kenapa orang-orang di zaman dulu, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka halaka, celaka, mereka dibinasakan karena banyak soal-soal mereka kepada para nabi dan karena mereka menyelisihi para nabi yang Allah turunkan kepada mereka. Kalau soal yang benar yang kewajiban, lalu punya wajib tentang bagaimana sholat dan sebagainya. Kemudian kita bisa ambil pelajaran di sini, yaitu apa? Istibabus sabril alimi ala tilmidihi
warifquhu bih, disukainya seorang alim yang mengajarkan ilmu kepada tulabnya, kepada tilmidnya, kepada mahasiswanya, kepada santrinya, supaya sabar jika ada muridnya yang banyak bertanya, ingin tahu ya dijawab, ingin tahu tanya Ustaz, kamu lagi itu malah nanti bikin malas bertanya akhirnya. Kalau dia diberi ruang untuk bisa bertanya dan bertanya, itu akan membuat semangat murid untuk bertanya lagi dan bertanya lagi. Masya Allah. Maka Nabi adalah pribadi sebagai uswah. Ditanya oleh sahabatnya, terus jawab dan jawab dan jawab. Masya Allah. Kemudian anjuran untuk membebaskan budak. Ada budak nggak salah? Nggak ada. Untuk Dewan nggak tuh. Apa alamat saat tanda kiamat apa? Dalam hadis Jibril antalidal amma robbata. Alamat tanda kiamat itu budak-budak melahirkan majikannya. Berkata Syekh Salim Al-Hilali Hamdulillah Ta'ala, maknanya adalah bahwa perbudakan akan ada sampai hari kiamat. Sekarang masih ada. Cuma kalau di kita mungkin nggak ada. Tapi mungkin di negara sana ada orang yang dijual belikan. Sebagai apa? Budak. Gimana Pak? Human trafficking ya masih penjualannya. Perdagangan menungso banyak. Wah, jadi perbudakan itu akan ada sampai hari kiamat. Istilahnya aja Mungkin diganti istilahnya human trafficking. orang yang terampas haknya. Juga kan orang yang Rampas haknya, dijual belikan. Masih ada riwayatnya. Maka kalau ada orang yang bisa bebaskan, Masya Allah, dia berpahala besar seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi banyak jalan-jalan kebaikan. Moga mari kita bisa mencari yang kita semangati untuk kebaikan, kemudian apa yang kita mampu, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Apa yang kita mampu kita kerjakan. Uang kita hidup sebentar, mending capek buat ibadah, buat membangun agama ini, ya kan? Daripada capek untuk banyak dosa. Semuanya capek. Yang punya harta dengan harta, yang punya jiwa ayo bismillah. Yang punya kesempatan waktu waktu. Panjenengan ngirim WA pengajian beduk kepadanya Ibrahimnya. Tahajud. Masya Allah. Kurmani. Aja muni nyotok bahas ngirim udah ngaji juga deh. Ini justru ladang pahala. Lalen. Ya. Banyak admin yang bisa ngirim ya. Semoga manfaat. Pada ada pertanyaan atau apa? Bisa ngirim pamor ke Senturu terus